Halo guys, terima kasih telah mengklik video ini. Perkenalkan, nama saya Rizky. Jangan lupa tonton video saya sebelumnya tentang kisah hidup Michael Jackson, King of Pop. Sekarang saya akan membawakan cerita mengenai rumah angker di Surabaya, yaitu Rumah Hantu Darmo atau biasa disingkat dengan Rumah RHD. Oh iya guys, sebelum memulai cerita ini, saya mohon supportnya untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Saya membuat cerita ini bukan untuk ajang menakut-nakuti kalian, yakni untuk menghibur kalian. Let's begin the story. Rumah Hantu Darmo, yang biasa disingkat menjadi RHD. Rumah ini menjadi rumah terangker di Indonesia yang berada di Jalan Puncak Permai 2, nomor 26, Sukomanunggal, Surabaya. Dari beberapa rumah angker di dunia, Rumah Hantu Darmo ini berada di urutan nomor 3 rumah terangker di dunia. Rumah Hantu Darmo ini menjadi urban legend untuk warga Indonesia, khususnya warga Surabaya. Terkenal dengan kisah-kisah mistisnya yang sangat menyeramkan, di balik tampilannya yang membuat bulu kuduk berdiri. Kondisi rumah ini yang sudah tidak terawat menampilkan sisi horor dari rumah ini. Mulai dari atapnya yang sudah tidak ada dan hanya menyisakan pilar, tembok yang sudah miring dan penuh coret-coretan. Rumah ini memang sudah tidak layak huni. Gini guys, banyak cerita beredar. Dari sekian banyak cerita yang beredar, salah satu hal yang paling menarik adalah kisah pesugihan yang dilakukan oleh pemilik rumah ini. Dengar-dengar, pesugihanlah yang membawa kehancuran pada keluarga ini. Banyak sekali cerita beredar. Kesuksesan keluarga ini didapat karena penghuninya melakukan sebuah perjanjian kepada makhluk halus yang disembahnya untuk memberikan tumbal setiap malam Jumat kepada makhluk halus. Tumbalnya pun harus manusia, tidak bisa digantikan dengan hewan atau yang lainnya. Jika memang benar tumbal itu diberikan setiap malam Jumat, berapa jumlah korban yang sudah diberikan kepada makhluk halus tersebut? Dalam 1 bulan, keluarga itu mengorbankan 4 orang. Dan dalam 1 tahun, berarti keluarga itu mengorbankan 48 orang. Itu semua orang. Namun, suatu hari penghuni dari rumah RHD ini ingin berhenti memberikan tumbal dan menghentikan segala hal yang berhubungan dengan pesugihan tersebut. Gampangannya, keluarga ini ingin memutus kontrak dengan makhluk halus tersebut. Kemudian, keluarga ini pergi jauh dengan menggunakan perahu pribadinya. Sayangnya, kapal yang ditumpangi keluarga tersebut tenggelam di tengah perjalanan. Hingga sekarang tidak diketahui sebab dari kecelakaan tersebut. Tidak diketahui apakah kecelakaan tersebut disebabkan oleh makhluk halus atau kesalahan teknis yang terjadi pada perahu yang ditumpangi keluarga tersebut. Selain itu, bangkai kapal yang ditumpangi keluarga tersebut sampai sekarang belum juga ditemukan. Ternyata keluarga ini tidak membawa semua penghuni rumahnya ketika pergi. Pembantu dan baby sister yang diketahui berumur 25 tahun masih berada di rumah tersebut. Naasnya, keduanya tewas dibunuh oleh seseorang yang sampai sekarang pun tidak diketahui asal-usulnya. Setelah kejadian tersebut, rumah itu menjadi kosong. Dan pada tahun 1997, rumah itu terbakar. Hingga sekarang,
Penyebab kebakarannya pun tidak diketahui dengan jelas. Kasus pembunuhan pembantu juga terjadi pada tahun 2017 di perumahan Puncak Permai 1 nomor 33 Surabaya. Dan di kasus ini terjadi percobaan pencurian dan pembunuhan dan pelakunya terekam CCTV. Dan menurut opini saya, kejadian di rumah RHD ini memiliki kesamaan dengan kejadian di 2017. Bedanya, kejadian di 2017 terekam kamera CCTV dan pelakunya dapat diungkap. Setelah kosong dan tidak berpenghuni, rumah ini terkenal dengan keangkerannya. Setelah kejadian-kejadian tersebut, mulai muncul banyak sekali cerita-cerita dari warga yang merasa diganggu oleh makhluk halus dari rumah tersebut. Salah satunya diungkap oleh seorang anak SMP saat dia bekerja sebagai loper koran. Kejadian ini terjadi ketika anak tersebut akan mengantarkan koran pada pelanggan yang berada di perumahan elit Darmo Harapan. Ketika sedang berkeliling, anak ini melihat perempuan dengan baju serba putih. Apa tuh? Sedang berjalan di persimpangan Jalan Puncak Permai tepat di depan rumah RHD. Selain penampakan, warga sekitar juga terganggu dengan suara tangisan yang berasal dari rumah RHD. Cerita lainnya berasal dari cewek yang tidak disebutkan namanya ini. Cewek ini ingin berkunjung ke rumah kakaknya. Dia dari Jakarta ke Surabaya menggunakan pesawat dan sampai di bandara jam 3 pagi. Dan pada waktu itu, kakaknya tidak bisa menjemput karena kakaknya kerja shift malam. Dan akhirnya, si cewek ini order ojek online. Setelah 1 jam menunggu, belum ada ojek online yang nyantol juga. Dan dapatlah 1 ojek. Namun, anehnya tukang ojek ini tidak pernah mau mengangkat telepon atau membalas SMS dari si cewek ini. Dan datanglah si ojek itu. Si cewek naik ojek nih. Namun, tukang ojeknya itu tidak pernah berkata-kata, atau kata lainnya, bisu. Nah, cewek ini mulai panik karena tukang ojeknya membawa ke bukan jalur rumah kakaknya. Dan sampailah di rumah yang terlihat sangat menakutkan. Nah, di sini cewek ini sudah mulai merasa ketakutan. Dan dia kirim foto tempat itu ke kakaknya. Dan kakaknya pun kaget karena si cewek itu berada di rumah RHD, rumah hantu Darmo. Oh ya, si tukang ojek itu diceritakan menghilang begitu saja, kayak sempurna gitu. Cewek ini semakin merasa ketakutan. Beruntungnya ada ibu-ibu yang lewat tempat tersebut dan menolong cewek ini. Dan dibawalah ke rumah ibu tersebut. Dan di situ ibu ini bercerita bahwa kejadian ini tidak hanya terjadi pada si cewek ini, melainkan sudah terjadi beberapa kali sebelumnya. Dan cerita ini pun beredar sangat luas. Banyak orang penasaran dan ingin berkunjung ke rumah tersebut. Alhasil, rumah tersebut menjadi ramai pengunjung. Tempat ini juga menjadi tempat hits istilahnya bagi para pecinta horor. Mengingat reputasi rumah ini yang semakin terkenal sebagai rumah terangker, banyak pemuda yang mencoba menantang diri mereka dengan melakukan uji nyali. Setiap kegiatan uji nyali pasti diakhiri dengan adanya orang yang kesurupan. Namun, hal kesurupan tersebut dianggap hal wajar bagi warga sekitar karena saking seringnya. Oh ya, sampai sekarang satpam maupun warga sekitar
tidak mengetahui pemilik atau pewaris dari rumah tersebut. Ada beberapa informasi tentang rumah RHD ini. Salah satunya Sutrisno, satpam dari perumahan Puncak Permai. Dia bercerita, keluarga William lah yang dulu tinggal di rumah tersebut. Namun, kejadian tidak terduga pun terjadi. Seluruh keluarganya tersapu ombak ketika mereka berlibur di Pulau Bali. Ceritanya ini, keluarga ini lagi order makan ini. Terus makanannya itu belum datang. Dan ombaknya itu datang duluan menyapu seluruh keluarga tersebut yang berjumlah 7 orang, termasuk pembantunya. Tapi saya sedikit bingung, seberapa dekat tempat makan tersebut dengan bibir pantai. Yang biasanya, jika ombak lagi besar, pasti ada warning dari penjaga restoran atau penjaga pantainya. Dan yang bikin heran, 2 pembantunya juga meninggal karena tersapu ombak. Tapi di cerita sebelumnya, pembantunya dibunuh oleh seseorang tidak dikenal. Atau mungkin keluarga ini memiliki banyak pembantu karena rumahnya aja besar. Oke, terima kasih. Sekian cerita dari Rumah Hantu Darmo. Benar atau tidaknya cerita ini, semoga dapat menghibur kalian semua. Oke, dan mengingat cerita ini banyak sekali versinya, daripada kalian sibuk membandingkan cerita yang belum tentu kebenarannya, lebih baik subscribe, like, dan komen. Yang penting, ambil saja hikmahnya. Thank you for watching. Jangan lupa tonton cerita sebelumnya tentang Michael Jackson. Terima kasih. Matur nuwun.